Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru, rekan sejawat karena sudah menyempatkan waktunya untuk siang ini. Nah, di sini saya akan sedikit sharing ya. Di sini saya tidak menggurui, tetapi sharing berbagi tentang ilmu yang saya dapat dalam program guru penggerak yang sedang saya ikuti. Nah, materi yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang pemahaman konsep dalam budaya positif. Nah, di dalam budaya positif yang saya pelajari di dalam guru penggerak itu ada 7 konsep. Ya. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam yaitu ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi ketujuh konsep ini nanti akan mempengaruhi dalam kita melakukan budaya positif yang nantinya akan sangat membantu atau bermanfaat untuk anak-anak kita ke depannya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, selama ini saya itu merasa salah dalam paradigma saya, ya, atau pemikiran saya. Nah, di dalam mengikuti guru penggerak ini kami disadarkan bahwa sebuah konsep belajar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu memberikan bimbingan kepada siswa, itu kita harus menghamba pada murid. Nah, di sini artinya menghamba pada murid bukan kita menyembah, tetapi kita harus membimbing mereka itu agar anak-anak bisa mencapai visi misi kita nanti ke depannya, yaitu untuk visi saya ke depannya mewujudkan siswa yang kompeten, karena kebetulan saya di SMK itu visinya adalah siswa yang kompeten, tetapi dengan tetap memiliki nilai-nilai pelajar profil Pancasila. Itu untuk visi saya. Jadi di sini dalam melakukan visi saya kita harus mengubah miskonsepsi yang selama ini mungkin kita pikirkan. Ada beberapa miskonsepsi yang kita harus ubah, yaitu yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa dengan paksaan itu kita akan dapat mendidik siswa dengan baik, tetapi itu bukan suatu jaminan. Bahkan kalau kita melakukan paksaan, kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita, itu bisa membuat kegagalan mental untuk mereka. Jadi di sini siswa itu hasilnya berhak memilih, dia mau melakukan ini atau itu dia berhak memilih. Jadi kita hanya membimbing, mengarahkan agar dia murid kita itu berjalan dengan baik, kemudian sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga nanti tercapai visi misi. Ya, di SMK kita, di SMK Yakti tercinta ini sudah melakukan banyak disiplin positif yang memang sudah berjalan, ya. Salah satunya itu coba Bu gambar. Nah, ini ya, salah satunya adalah yang sudah kita lakukan itu adalah membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, kemudian mengaji bersama. Nah, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu untuk meningkatkan nasionalisme kita. Nah, disiplin positif ini kita lakukan, kita budayakan untuk siswa, itu sudah mulai berjalan dengan baik, tinggal kita melakukan penguatan seperti itu. Kemudian kalau di akuntansi sendiri juga, kalau misalnya ada siswa yang telat, itu biasanya kita kasih bukan tugas itu untuk mengaji. Jadi dia harus menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian kalau sebelum praktek itu siswa memang
sudah menjadi kesepakatan kita sebelum pembelajaran praktek itu kelas atau ruang praktek itu harus bersih. Jadi siswa tanpa diminta itu sudah melakukannya secara sadar diri atau secara secara mandiri lah. Tuh. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ini ya. Jadi motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita seorang guru memberikan motivasi, pendekatan-pendekatan, itu maka kita akan tahu siswa itu inginnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak dan itu menjadi hukuman bagi mereka. Tuh, kalau saya rasa itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang kami pelajari itu juga ada kebutuhan dasar untuk siswa. Ada 4 kebutuhan. Yang pertama, siswa kita itu pasti butuh cinta dan kasih sayang, ya. Yang mana kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan mereka. Kemudian kita juga harus tahu kesenangan siswa itu apa, sehingga ketika kita tahu anak itu senangnya apa, sukanya apa, kita dapat melakukan pembelajaran secara efektif dengan hati anak pasti yang lebih senang mengikuti pelajaran kita. Kemudian juga ada penguasaan. Kalau penguasaan itu pasti ya kita, apalagi saya sebagai guru produktif itu pasti memenuhi mereka dengan skill khususnya dalam bidang akuntansi. Kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh kebutuhan anak-anak kita yang dalam pembelajaran salah satunya kita penuhi. Ini ada perhatian kita, kemudian ada ketika praktek dan bimbingan. Selanjutnya, kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5, ya. Kita harus tahu itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Nah, kalau saya ya biasanya dalam pembelajaran itu saya lebih senang sebagai manajer. Karena apa? Kalau kita sebagai manajer atau teman itu kita tidak menghukum dia dan tidak membuat dia merasa bersalah. Nah, kalau di dalam manajer itu kan pasti ketika anak melakukan kesalahan, kita sadarkan dia. Anak harus sadar sendiri tentang kesalahannya. Kemudian dia harus berpikir untuk kira-kira apa sih yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi kita memberi contoh dan mengembalikan mereka lagi kepada kelompoknya. Tuh. Selanjutnya, ini contoh ketika saya menyelesaikan restitusi, ya, peristiwa restitusi itu dengan saya posisi counter sebagai manajer. Nah, ini kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kenapa lebih namanya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Karena kalau namanya peraturan itu pasti anak akan terpaku, oh saya harus seperti ini. Nah, kalau keyakinan itu lebih memotivasi anak untuk melakukan apa yang telah kita sepakati itu secara melalui kesadaran mereka. Jadi mereka lebih bersemangat dalam melakukan kesepakatan positif yang telah kita lakukan. Ini ada contoh. Nah, ini kemarin saya sudah minggu lalu saya sudah melakukan keyakinan kelas kebetulan dengan 10 angka 1. Ini sebelum saya melakukan keyakinan kelas saya berdiskusi dulu dengan wali kelasnya. Kebetulan Bu Ami nggih. Coba selanjutnya Bu. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang telah saya buat dengan anak-anak. Jadi di sini kita menyesuaikan karakter anak. Anak saya persilahkan kalian pengennya seperti apa. Kemudian kita musyawarahkan dan kita ambil kesepakatan kelas itu yang berpihak pada murid. Jadi anak tidak merasa terkekang atau terpaksa dalam melakukan kesepakatan kelas seperti ini. Lanjut Bu. Nah,
Ini adalah kesempatan kelasnya, dokumentasinya. Nah, kemudian yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali kepada kelompok mereka. Ini kasus bahwa anak si A itu menyobek catatan anak si B. Kemudian saya melakukan restitusi, pendekatan dengan mereka sehingga mereka saling memaafkan, kembali lagi kepada kelompoknya, kemudian mereka kembali rukun lagi. Tuh. Nah, ini kemarin praktek restitusi sudah saya lakukan. Nah, itu mungkin 7 konsep itu yang bisa saya sampaikan. Di sini mari kita sharing. Mungkin nanti ada yang perlu diperbaiki atau ditambah. Nanti kita akan menjalankannya secara bersama-sama. Kebetulan saya di sini kan minggu lalu saya sudah melakukan keyakinan kelas bersama 10 AK1. Kebetulan walinya ini ada di sini ya Bu Ami. Nah, mungkin saya akan minta sedikit pendapat setelah anak-anak melakukan keyakinan kelas itu bagaimana sih perubahan yang mereka rasakan atau yang terjadi itu mungkin Bu Ami. Nggih. Monggo Bu Ami. Terima kasih Bu Umi. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Umi telah diberi kesempatan ini. Sebelumnya minggu lalu Bu Umi telah mensosialisasikan tentang budaya positif ya yang akan dilakukan di kelas sekolah kelas 1, di mana budaya positif itu menimbulkan adanya kesepakatan bersama. Yang sebelumnya di kelas sekolah kelas 1 itu mungkin ada beberapa permasalahan ya, di mana siswanya memang karena cewek semua terlalu aktif ya, maka kita sebagai guru itu dengan adanya pemberian hukuman pun kurang efisien ya. Maka dengan adanya kesepakatan bersama yang telah disosialisasikan, saya melihat selama seminggu ini ada beberapa perubahan yang positif ya. Karena mungkin banyak kesepakatan yang sudah dilakukan bersama. Jadi siswa juga tidak keberatan, di mana karakter siswa pun semakin kesini semakin lebih baik. Demikian, terima kasih ya Bu Umi. Alhamdulillah ya Bu, berarti ada peningkatan ya antara sebelum kita membuat keyakinan kelas dan sesudahnya. Berarti penguatan karakter ke anak-anak ya. Memang kita harus sabar ya Bu sebagai guru ya, nggak bisa langsung berubah seperti itu. Makasih Bu Ami. Kemudian mohon sharingnya Bapak Ibu. Gitu ya, mohon gitu ya. Jadi menurut saya program yang direncanakan sama Bu Umi itu bagus ya. Bagus, nanti semoga kita ke depannya bisa menerapkan di tiap-tiap kelas yang ada di SMK ya. Cukup itu saja. Oke, terima kasih Bu. Ini Bu, ada tambahan lain? Sudah nggih? Jadi intinya saya dalam mengikuti program guru penggerak ini menggerakkan siswa tergerak dan intinya untuk kemajuan siswa. Saya sangat butuh dukungan panjenengan rekan-rekan sejawat. Mari kita bergerak bersama, menggerakkan anak-anak demi kemajuan kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.